Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami masih terus diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Beri kami telinga rohani yang tajam untuk menangkap setiap perkataan firman-Mu. Hamba yang berkata-kata bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajak saudara dan saya, mari kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang memiliki kehidupan yang berbeda dari orang dunia pada umumnya. Artinya Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia mengajar mereka untuk bagaimana mereka mengasihi musuh mereka. Artinya Yesus mau supaya mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus, mereka harus memiliki suatu kehidupan yang lain dari orang-orang pada umumnya saat itu. Nah, saya percaya apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya ini juga menjadi ajaran bagi saudara dan saya. Sebagai orang-orang Kristen, kita hidup di era kehidupan dunia yang sangat-sangat susah sekarang ini, saudara. Pasti kita akan memiliki banyak musuh. Artinya, banyak orang yang mungkin nanti tidak senang dengan kita, banyak orang yang mungkin tidak menyukakan akan kehadiran kita, bahkan banyak orang mungkin akan melihat hidup kita ini tidak nyaman bagi mereka dan lain sebagainya. Tetapi belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mau agar setiap kita sebagai pengikut-pengikutnya, bagaimana ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Artinya anak-anak Allah itu berarti kita memiliki sifat kehidupan yang sama dengan Bapa kita yang di sorga. Yesus berkata pada ayatnya yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, berarti kita orang kepunyaan Allah. Itu berarti sikap hidup tingkah laku kita harus seperti Bapa kita. Dikatakan Bapa itu orangnya murah hati. Dikatakan Bapa itu murah hati, berarti saudara dan saya pun harus hidup murah hati. Orang yang murah hati artinya orang yang tidak sombong. Orang yang murah hati artinya orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Orang yang murah hati artinya orang yang bisa berempati dengan orang lain. Orang yang tidak merasa dia punya kelebihan apa-apa, tetapi bagaimana dia bisa membandingkan, atau yang saya maksudkan di sini artinya dia bisa melihat hidupnya itu tidak lebih daripada orang lain. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita hidup seperti Bapa. Kalau Yesus mengajar murid-muridnya, mereka harus hidup seperti Bapa, menjadi anak-anak Allah.
Berarti mereka harus hidup murah hati seperti Bapa. Sehingga apa? Mereka bisa mengasihi musuh yang ada. Saudara dan saya pun demikian, kita bisa mengasihi musuh kita. Kalau Yesus memberikan contoh di sini mengasihi musuh, kalau ditampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Artinya di sini Yesus tidak mengatakan bahwa kalau ada orang yang pukul saudara dari pipi kiri berarti saudara harus kasih pipi kanan, tidak. Tetapi di sini Yesus mau katakan kepada saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya saudara. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, biarkanlah itu menjadi hak Bapa untuk bertindak atas orang itu. Saudara dan saya harus hidup bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Kita tidak hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk apa yang Bapa mau kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ingat, saudara dan saya hidup, kita hanya untuk mempresentasikan kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia ini. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup bermurah hati seperti Bapa kita, karena Bapa kita adalah orang yang murah hati. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya situasi yang sulit, keadaan yang sulit bagi kita sekarang ini terkadang membuat orang banyak bisa memusuhi kita. Pasti kita akan punya banyak musuh. Tapi belajar lewat apa kata firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Artinya ketika kita tidak hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, maka pasti kita bisa mengasihi sesama kita. Makanya Yesus katakan, apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu, itu harus kau lakukan kepada sesama yang ada di sekitarmu. Artinya kalau kita mau orang tidak menipu kita, jangan engkau jadi penipu. Kalau kau tidak mau orang menyusahkan saudara, jangan pernah kau susahkan orang. Kalau kau tidak mau hidupmu disakiti orang, jangan pernah kau menyakiti orang. Kalau kau tidak mau hidupmu itu tidak disenangi oleh orang, belajar untuk kau juga harus menyenangi banyak orang. Nah, inilah yang diajarkan Yesus bagi kita. Bagaimana kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya kalau kita belajar untuk bisa mengasihi musuh kita, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mampu untuk mengasihi musuh kita? Kalau firman itu penuh dalam hidup kita. Orang yang hidupnya penuh dengan firman, maka kasih Allah akan ada dalam hidupnya. Kalau kasih Allah ada dalam hidupnya, maka tidak sulit bagi dia untuk juga mengasihi orang lain. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita dikuatkan, kita selalu dibangun di dalam Tuhan untuk dapat hidup mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu mengajari kami untuk bagaimana kami mengasihi musuh kami. Kami berdoa bersyukur Tuhan boleh memberikan kami hikmat, kemampuan untuk kami mengerti apa kata firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa memiliki hati seperti Bapa. Orang hati yang murah hati. Dan kami rindu kami memiliki hati yang murah hati itu Bapa. Biarlah Kau berikan itu bagi kami. Sehingga kami dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Kami bisa menyatakan Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Di mana kami berada. Sehingga lewat apa yang kami lakukan, kerajaan-Mu akan terus nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami dapat menyatakan siapa kerajaan-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus biarlah bekerja dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti lebih dalam apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.